وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'du, bahwa saya cinta Allah Subhanahu. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali, di mana Masya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita rahmatnya saat kita tidur berupa hujan yang sangat deras, dan tetapi alhamdulillah kita di sini tidak terlena dengan suasana yang begitu menyejukkan. Kita alhamdulillah Masya Allah berikan taufik dan hidayahnya untuk melangkahkan kaki kita ke masjid yang mulia ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tandanya kita masih mencintai Allah dan Rasulnya. Bahwa baik saya cinta Allah Azza wa Jalla, segala puji juga bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat umur sehingga kita bisa masuk ke dalam bulan bulan Sya'ban. Sudah masuk di pertengahan. Nah, kita tidak akan bahas tentang amalan bulan Sya'ban. Cuma saya mengajak kepada bapak-bapak sekalian dan diri saya pribadi khususnya, yuk mari kita hidupkan bulan Sya'ban ini dengan amalan-amalan sunnah. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban ini Rasulullah SAW telah mengatakan kepada kita, ini adalah di bulan ini adalah waktu di mana amalan-amalan kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW yang pada saat itu di bulan Sya'ban itu sering melaksanakan puasa sunnah. Usama bin Zaid bertanya kepada Rasulullah SAW. Nah, perlu kita ketahui juga, Usama bin Zaid ini adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW dan juga dikenal dengan sahabatnya anak yang dulu pernah sempat diangkat menjadi anak angkatnya Rasulullah SAW, tetapi mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak mengangkat anak dengan menasabkan kepada dirinya, maka Usama tetap dinasabkan kepada bapaknya, itu siapa? Zaid. Nah, Usama bin Zaid bertanya, kenapa kok banyak puasa bulan Sya'ban ini? Ma'arakum tasumu syahran kama tasumu minasyhur fi Sya'ban. Awal Rasulullah SAW. Usama bin Zaid bertanya, aku tak pernah melihat engkau ya Rasulullah berpuasa banyak sebulan penuh ini kecuali bulan Sya'ban ini. Kemudian Rasulullah SAW menjawab apa? Dzalika syahrun yadkhulun nasu 'alaihi baina Rajab wa Ramadan. Karena di bulan Sya'ban ini adalah bulan yang ternyata banyak sekali manusia itu lalai di dalamnya. Kenapa? Baina Rajab wa Ramadan. Karena berada di antara dua bulan, Rajab dan Ramadan. Kenapa disebutkan Rajab sama Ramadan? Karena dua-duanya adalah bulan yang mulia. Rajab termasuk dari 4 bulan haram. Ramadan adalah bulan yang paling mulia, bahkan disebutkan para ulama sebagai sayyidus syuhur, penghulu para bulan. Nah, orang dulu mereka lalai. Kenapa? Pada saat bulan Rajab mereka banyak melaksanakan amalan-amalan sunnah juga, karena di bulan haram, bulan yang mulia. Nah, bulan Sya'ban menjadi bulan lalai. Kenapa lalai? Karena merasa istirahat antar. Nanti Ramadan ada lagi. Belum kita meningkatkan amalan sunnah. Nah, banyak mereka lalai. Tapi beda dengan orang sekarang. Orang sekarang gak peduli bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, ya lalai aja udah gitu. Enggak, saya pikirnya ada suka berpikir apa? Setiap bulan kan sama. Ya, ternyata dalam Islam itu bulan-bulan itu ada bulan yang Allah benar-benar muliakan, ada bulan yang memang di situ Rasulullah SAW sangat mengejar keutamaan bulan.
Itu alasan pertama, karena banyak manusia yang lalai di dalam. Nah, sedangkan kata para ulama ada sebuah kaidah yang mengatakan al-ibadah fi waqtin yaqulun nasu anhu fatakunu al-ibadah afdal. Apa itu? Ibadah di waktu orang-orang itu sedang lalai, maka ibadah tersebut menjadi seutama-utamanya ibadah. Contoh, ada hadis juga Rasulullah SAW mengatakan apa? Ibadah tahajud, sholat tahajud. Apa keutamaannya sama dengan sholat sunat lainnya? Tidak. Kenapa? Karena pada saat itu orang-orang sedang lalai dalam tidur. Nah, sedangkan di bulan Syaban ini juga banyak orang lalai tadi, banyak istirahat. Masa dulu kita buat ini. Nah, akhirnya apa? Ibadah di bulan Syaban ini maka memiliki keutamaan yang besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sini Rasulullah SAW dalam hadis Usama bin Zaid ini juga menyebutkan alasan keduanya kenapa syahrul Syaban ini kita giatkan amalan-amalan sunnah. Nah, disinilah Rasulullah SAW mengatakan, "Dzalika syahrun apa? Turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin." Allah Subhanahu wa taala mengangkat atau menerima laporan amalan-amalan kita. Menerima amalan-amalan kita kepada Tuhan semesta alam, siapa Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat amalan-amalan kita. Nah, Rasulullah SAW berkata, "Fa ana uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im." Rasulullah SAW, dan saya cinta ketika amalan saya diangkat kepada Allah, dilaporkan kepada Allah, sedangkan saya dalam keadaan berpuasa. Loh, kenapa Rasulullah memilih amalan puasa ini? Nah, inilah salah satu pembeda antara amalan puasa dan amalan lain. Amalan puasa ternyata apa? Amalan yang pahalanya yang mengganjar langsung siapa? Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki batasan. Tidak memiliki batasan. Allah tidak menyebutkan yang puasa akan mendapatkan pahalanya 10 kali lipat, enggak. Tapi Allah bilang kepada sebuah hadis, wa ana ajzi bihi. Kata Allah Subhanahu, dan saya yang akan langsung mengajarnya. Makanya Rasulullah SAW di bulan Syaban ini memperbanyak amalan puasa sunnah. Nah, maka kita di bulan Syaban ini, yuk kita coba kita ikuti apa yang dilakukan Rasulullah SAW dengan memperbanyak puasa sunnah. Biar kita juga nggak kaget pada saat masuk bulan Ramadan yang tadinya jam puasa, akhirnya nggak kaget karena kita udah biasa itu di bulan Syaban. Tapi kalau kita nggak biasain puasa sunnah pas bulan Ramadan, awal Ramadan kayaknya rasanya berat. Ngelihat bangun pagi biasanya ngopi, gitu ya. Tiba-tiba kok kayak ada yang kurang gitu. Karena nggak biasa puasanya, makanya dibiasakan bulan ini. Dan bahkan juga para salaf dahulu, mereka menjadikan bulan Syaban ini sebagai bulan membaca Al-Quran. Seperti yang disebutkan, bahwasanya diriwayatkan ada namanya Salamah bin Tuhail radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Rasulullah SAW. Beliau ketika masuk bulan Syaban itu baca Quran banyak. Makanya sampai dia bilang apa? Syahrul Syaban, Syahrul Quran. Bulan Syaban itu adalah bulannya pembaca Al-Quran. Bulannya pembaca Al-Quran. Dan bahkan ada salaf lain ketika masuk bulan Syaban yang dilakukan apa? Nutup tokonya khusus baca Quran. Nah, kita berani kayak gitu. Nutup toko khusus baca Quran. Nah, itu mungkin yang belum bisa kita lakukan. Tapi bagi kita yang memiliki kesibukan di setiap harinya, maka yuk kita biasakan kembali baca Al-Quran. Kita buka kembali baca Al-Quran. Yang tadinya mungkin sudah rutin baca Quran, di bulan Syaban ini ditambah lagi. Biar nanti pada saat bulan Ramadan kita nggak asik lagi baca Quran. Oh, saya masih pelintas baca Quran, nggak masalah. Kata Rasulullah SAW apa? Yang masih yang masih apa? Belum lancar, gitu. Belum lancar, maka apa? Kalau lancar dapat 2 pahala. Pahala apa? Pahala baca Quran sama pahala berusaha. Sekarang nggak ada ruginya baca Quran.
membiasakan baca Quran ini, gitu. Karena baca Quran ini juga termasuk amalan yang pahala itu besar. Gitu. Udah habis waktunya. Amalan yang pahalanya besar. Amalan yang pahalanya besar. Nah, kenapa besar? Karena setiap huruf itu dihitung. Setiap huruf itu dihitung. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Di situ disebutkan apa? Bi asyri amsal. Barang siapa yang membaca satu huruf dari huruf yang ada di dalam Al-Quran, maka 10 kali lipat satu huruf. Nah, satu huruf itu tidak dibilang kata Rasulullah alif lam mim. Aku alif lam mim. Aku tidak bilang alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, mim satu huruf. Bayangin aja kita baca satu ayat aja udah berapa kali lipat kita dapat pahala yang banyak, insyaallah. Nah, bagi para pemburu pahala ini nggak mungkin akan dilewatkan amalan sunnah dalam membaca Al-Quran. Gitu. Makanya setiap hari jangan sampai kita kosong dari Al-Quran. Kita sediakan waktu, jangan apa? Jadiin waktu sisa kalau sempat yang kayak gitu. Karena kalau kayak gitu pasti nggak dapat. Sediain waktu khusus memang. Habis zuhur 5 menit setelah zuhur wajib baca Quran itu bagi saya jadwalin. Karena itu waktu paling kosong. Insya Allah dapat. Tapi kalau kita sediain waktunya karena sisa waktu kita, yakin nggak akan bisa. Kadang hari ini baca, besok nggak baca, besok lagi nggak baca, akhirnya ketinggalan. Nah, makanya bapak-bapak kita kepada Allah Azza wa Jalla, yuk kita galakan kembali amalan-amalan sunnah kita di bulan Sya'ban ini, kita raih keutamaan di bulan Sya'ban ini. Agar ketika kita laporan amalan kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu merupakan amalan-amalan terbaik yang kita punya. Biar kita nggak malu, amalan kita yang diangkat ternyata orang lagi yang berbuat buruk. Karena amalan itu laporan amal kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 3 kali, Pak. Dalam setahun itu ada 3 kali. Ada namanya amalan tahunan. Amalan tahunan atau laporan amalan tahunan itu pas kapan? Sya'ban ini diangkat. Laporan kita dilaporin, laporan amalan kita dilaporin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua apa? Pas kapan? Amalan mingguan makanan. Kapan? Senin sama Kamis. Senin sama Kamis. Bahkan di hadis yang di sini disebutkan apa? Itu dalam hadis qudsi. Allah bertanya kepada malaikat, hari Senin dan Kamis. Nah, amalan harian. Nah, yang ketiga itu adalah amalan harian. Setiap hari laporan amalan kita itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat sholat subuh dan sholat asar. Bahkan di sholat amalan harian ini, para malaikat itu berlomba-lomba mendatangi kita pada saat sholat subuh dan sholat asar. Nah, makanya di sini amalan kita lagi dilaporin sama malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada salat subuh. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadisnya di sini di dalam diskusi disebutkan Allah bertanya kepada malaikat, padahal Allah tahu bahwa bertanya, "Kaifa tahu?" Ketika bagaimana kamu meninggalkan mereka? Bertanya kepada malaikat tadi, malaikat yang pagi, malaikat malam. Itu pada malaikat pagi pada saat salat fajar, malaikat malam pada saat salat asar. Ditanya bagaimana kamu meninggalkan? Oh, shallun ya Rasulullah. Wa tarakna shallun. Ketika kita meninggalkan mereka, dia lagi sholat ya Rasulullah. Terus ketika kita datang ke mereka juga sedang sholat. Ya Allah, hadis qudsi. Nah, sini menyebutkan apa? Tandanya amalan kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah tahu, Allah Maha melihat. Tapi ini sebagai apa? Hikmahnya adalah agar kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Bapak-bapak yang saya cintakan Allah Azza wa Jalla, kita cukupkan namanya kita masuk ke dalam pembahasan bab istighfar dan kiblat. Itu selanjutnya setelah kita membahas bab azan yang di sini menyerukan kepada tauhidullah dan juga persatuan dalam umat Islam. Yang pertama tentang azan, yang kedua sekarang istiqbal kiblat, menghadap kiblat. Nah, menghadap kiblat ini
di dalam sholat merupakan apa? Syarat sah apa syarat wajib? Syarat sah apa syarat wajib? Wajib sah. Syarat wajib sah. Syarat sah apa syarat wajib? Sah. Sah. Syarat sah. Kalau syarat wajib apa? Wajib apa? Tanya tahu apa? Hah? Muslim. Syarat wajib bukan wajib. Muslim. Syarat Muslim. wajib. Muslim. Muslim. Apa lagi? Enggak gila. Apa lagi? Balik. Balik. Nah, itu syarat wajib. Kalau syarat sah? Tadi wudu. Suci dari hadas dan najis. Tempatnya. Menghadap kiblat, apa lagi? Menutup aurat. Nah, jadi kalau mau membedain antara syarat wajib sama syarat sah, kita lihat aja kalau syarat wajib itu lebih kepada pelakunya siapa? Orang yang sholat. Tapi kalau syarat sah itu berkaitan dengan apa? Lingkungan sekitar. Yaitu tadi pakaiannya, terus tempatnya. Nah itu cara membedain antara syarat wajib dan syarat sah. Baik. Nah, istiqbalul kiblat. Kenapa bab ini dibahas dalam pembahasan Umdatul Ahkam ini? Pertama karena istiqbalul kiblat ada termasuk dalam syarat sah dari salat kita. Syarat sah dari salat kita. Namun nanti akan dibahas di hadis-hadis yang akan dibawakan berkaitan dengan menghadap kiblat syarat sah ini, tetapi pada saat salat sunnah. Pada saat salat sunnah. Kenapa di sini dibedakan? Pertama karena salat sunnah dan salat wajib itu sebenarnya pada dasarnya semua hukum yang berkaitan dengan itu sama. Berkaitan dengan itu sama. Maksudnya kayak gini. Salat wajib sama salat sunnah, istiqbalul kiblat itu termasuk syarat sah. Pokoknya sah, semua sama. Akan tetapi nanti akan ada satu padaan di mana salat sunnah bisa meninggalkan syarat-syarat tersebut. Sedangkan salat wajib sangat dianjurkan tidak bisa ditinggalkan kecuali dalam keadaan darurat. Baik. Nah, di sini kita bacakan hadis yang pertama. Al-hadis al-khamis wa sittu. Hadis yang ke-65. Baik, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusabbihu ala dhahri rahilatihi haitsu kana wajhu yumi'u bi ra'sihi wa kana Umar yaf'alu. Dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu kana yusabbihu ala dhahri rahilatihi. Nah, di sini menggunakan dulu Rasulullah SAW yusabbihu, tasbih di atas punggung kendaraannya, Jadi kalau dulu kendaraannya bisa onta, gitu ya, bisa keledai, gitu ya, kuda. Haitsu kana wajhuhu, itu apa? Nah, yusabbihu, tasbih. Di sini lafaz hadisnya Abdullah bin Umar mengatakan tasbih. Akan tetap tasbih bukan berarti apa? Bukan berarti zikir, tapi maksudnya tasbih di sini adalah salat sunnah. Rasulullah salat sunnah di atas kendaraannya yaitu haitsu kana wajhuhu, menghadap kemanapun kendaraan tersebut berjalan. Yumi ubi roksi. Kemudian Rasulullah SAW memberikan isyarat pada saat sholatnya dengan kepalanya. Bagaimana maksudnya? Sujudnya beda dengan sujudnya dikasih isyarat, rukunya juga dikasih isyarat. Nah, nanti kan kita bahas apakah harus berbeda atau tidak. Wa kana Ibnu Umar yaf'alu, dan begitu pun Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau melakukannya. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, kana yujiru ala ba'irihi. Rasulullah SAW dulu juga melaksanakan sholat witir di atas ba'ir, di atas hewan tunggangannya. Oleh Muslim, dan dalam riwayat Muslim
ghairu annahu la yusalli 'alaiha al-maktubah. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak melaksanakan sholat di atas kendaraannya pada saat sholat apa? Al-maktubah. Al-maktubah itu sholat fardu atau sholat wajib. Walil Bukhari illa al-faraid, dan lafaz hadis Bukhari kecuali al-faraid, sholat wajib. Nah, di sini ada perbedaan dalam hadis ini, jelas bahwasanya apa? Kita diperbolehkan sholat sunnah di atas kendaraan kita, walaupun tidak menghadap kiblat. Tidak menghadap kiblat. Nah, di sini makanya inilah yang membedakan antara sholat sunnah dengan sholat wajib. Sedangkan sholat wajib di sini Rasulullah SAW tidak pernah melaksanakan, dalam hadis ini tidak pernah melaksanakan sholat wajib di atas kendaraan. Nah, mungkin kita akan bertanya-tanya, lah kalau dulu mungkin bagaimana Rasulullah SAW untuk melaksanakan sholat wajibnya ketika sedang safar? Nah, Rasulullah SAW dan para sahabat zaman dahulu, mereka melakukan sholat wajib pada saat keadaan safar adalah dengan turun dari kendaraan, berhenti dari kendaraannya, kemudian sholat wajib. Mereka tidak melaksanakan sholat wajib di atas kendaraan. Kenapa? Karena ini sangat memungkinkan untuk turun. Nah, sedangkan kalau zaman sekarang bagaimana? Yang kita kadang naik kereta ya. Kereta berangkatnya jam 5 sore, sampainya jam 7 pagi. 7 pagi. Nah, kan gimana sholat wajibnya? Sedangkan itu masih waktu sholat gitu. Terus kemudian ketika berhenti pun kereta sekarang nggak lama, gitu ya. Kereta sekarang nggak lama. Nah, kalau bis mungkin masih berhenti agak lama gitu ya. Masih berhenti di pertengahan jalan, misalnya perjalanan malam jam 11 berhenti misalnya. Jam 11 berhenti di kalau saya ke Jombang naik Rosalia Indah itu biasa berhentinya di Subang. Di Subang ya, masalah di Subang. Nah, itu berhenti di Subang. Nah, di situ saya bisa melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya di jamak di situ. Nah, sedangkan kita kalau kereta bagaimana? Berhentinya nggak lama, nggak ada tempat untuk sholat di kereta. Terus bagaimana sholat wajibnya? Nah, ini udah dibahas oleh para ulama terdahulu. Banyak menyebutkan bahwasanya jika dalam keadaan seperti ini masuknya apa? Darurat. Karena apa? Karena tadi takutkan keluarnya waktu sholat. Nah, disebutkan oleh banyak ulama, salah satunya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Allah Ta'ala, beliau menyebutkan bahwa dalam keadaan seperti ini boleh kita melaksanakan sholat wajib di atas kendaraan. Tapi disebutkan lagi oleh Imam Nawawi Allah Ta'ala, beliau juga menyebutkan apa? Nah, ini ada tambahan dari beliau berpendapat apa? Ketika sholat wajib di atas kendaraan, maka ketika sampai di kendaraan, sampai di rumah atau sampai di tempat tujuan, maka wajib dipondok, kata Ibnu Nawawi. Namun bagaimana yang rajih? Yang rajih adalah tidak diganti kembali, karena tidak ada pondok sholat. Nah, makanya pada saat di kendaraan dan kita memang tidak bisa untuk melaksanakan sholat wajib dan tidak ada tempatnya. Nah, lain hal kalau zaman sekarang kalau pergi umrah atau pergi haji naik pesawat, kalau dia bisa sholat di situ, karena sudah disediakan tempat ya, tempat kayak sholat kecil di pesawat gitu ya. Nah, kalau dia bisa di situ sholat dengan melaksanakan gerakan-gerakan itu lebih baik daripada sholat di tempat duduk. Gitu. Jadi dia tetap menghadapkan ke kiblat. Gitu. Kalau itu bukan darurat, kenapa? Karena tadi dia bisa untuk mendapatkan apa? Syarat tadi, mendapatkan untuk menghadap kiblat. Tadi naik pesawat, kemudian misalkan ada tempat untuk sholatnya, disediakan ada pesawat kecil biasanya dulu. Apa yang dulu kalau salah Saudi Airline ya, Saudi Airline itu biasanya menyediakan tempat sholat gitu di tengah-tengah apa tuh namanya? Tempat duduk gitu. Nah, situ bisa kita bersolat dan itu bisa kita menghadap kiblat. Nah, cari kiblatnya bagaimana? Nah, sekarang udah zaman lebih enak lagi, gampang dengan digital.
kita bisa melihat kiblatnya ke arah mana. Nah, sebisa mungkin kalau kita bisa menghadap kiblat pada saat sholat wajib itu sangat dianjurkan untuk melaksanakan sholat tersebut. Nah, tetapi kalau misalnya kita kesulitan, maka silakan sholat di tempat duduknya dengan memberikan isyarat. Allah. So, ini juga pendapat yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Baik. Nah, kemudian tadi Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis ini, hadis Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah SAW ketika sholat pada saat sujud dan rukuknya memberikan isyarat. Nah, yang kita pahami bahwasanya kalau dari hadis ini itu tidak ada perbedaan antara rukuk dan sujud. Tidak ada rukuk dan sujud. Tetapi ada hadis lain yang menyebutkan bahwasanya pada saat rukuk dan sujud harus ada perbedaan untuk memberikan perbedaan antara rukuk dan sujud tersebut. Hadis ini disebutkan dari Dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Jabir bin Abdullah mengatakan jitu wa huwa yusalli ala rahilatihi nahwa al-masyriq was sujud akhfadu min ar-ruku', yaitu Jabir bin Abdullah melihat ketika ia datang, kemudian melihat Rasulullah SAW sholat di atas kendaraannya, sholat sunnah tadi, sholat sunnah menghadap ke arah timur pada saat itu. Wasujud akhfadu min ar-ruku', dan sujud itu lebih rendah daripada ruku', Jadi kalau misalnya ruku' hanya sekedar begini, maju sedikit, berarti kalau sujud lebih rendah lagi, lebih dalam lagi. Nah, ini perbedaan. Nah, kemudian kalau misalkan sholat sunnah, apakah juga disunahkan untuk menghadap kiblat? Tadi sudah dijelaskan ya, menjelaskan kalau sholat sunnah bisa saja untuk meninggalkan. Akan tetapi tadi kalau kita masih bisa untuk menghadap kiblat, itu sangat dianjurkan. Karena ada hadis lain yang menyebutkan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW idza arada an yatatawwa'a fis safar istaqbala min naqatihi al-qiblah. Bahwasanya Rasulullah SAW apabila ia mau melaksanakan sunnah di atas kendaraannya, maka dia menghadap ke kiblat dulu sama kendaraannya diarahkan ke kiblat dulu. Tsumma shalla haitsu wajhahu rukabuhu wa zahiruhu. Yaitu kemudian habis itu setelah diarahkan kiblat dia takbir. Sallallahu alaihi wasallam takbir. Habis itu udah langsung terserah kendaraannya jalan kemana. Nah, itu kalau bisa untuk seperti itu silakan. Nah, makanya ada sebagian ulama juga mengambil pendapat dari hadis ini, akhirnya ketika ia akan melaksanakan, karena ini termasuk syarat saat sholat, akhirnya melaksanakannya bagaimana sholat sunnahnya tetap harus menghadap dulu, habis itu langsung balik lagi ke arah arah kendaraan itu berjalan. Jadi misalkan naik kereta, kita tahu nih, dia udah ke arah timur, barat, ke belakang. Jadi dia mau ke belakang dulu, Allahu Akbar baru dulu. Gitu, ada yang begitu. Nah, tapi kalau itu tidak mungkin dan kita tidak tahu keadaannya, tidak tahu arah mata anginnya, maka kita diperbolehkan untuk melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraan tersebut tanpa menghadap kiblat. Hadis selanjutnya adalah hadis as-sadis wa sittun. Hadis yang ke-66. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bainaman nasu bi Quba. Nah, ketika itu para manusia itu sedang berada di Quba, dari Abdullah bin Umar. Dia berkata, fi salat subhi, dan pada saat salat subuh. Irja'ahum atin, kemudian datang kepada mereka seseorang. Faqala, kemudian seorang itu berkata, inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi lailatul Qur'an. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diturunkan kepadanya malam tadi itu sebuah wahyu. Wa qad umira an yastaqbilal Ka'bah fastaqbiluha. Dan kemudian Rasulullah SAW diperintahkan untuk menghadap Ka'bah, fastaqbiluha, maka kalian hadapkanlah
kiblat kalian kepada Ka'bah. Wa kana wujuhuhum ila Syam fastadaru ila Ka'bah. Dan tadinya mereka itu menghadap apa? Menghadap Syam. Fastadaru ila Ka'bah. Kemudian mereka berputar menghadap Ka'bah. Nah, ini Masjid Quba, Masjid Quba. Nah, di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya dulu Rasulullah SAW umat Muslim ketika beribadah sholat itu menghadapnya bukan ke Ka'bah, menghadapnya bukan ke Ka'bah, tetapi menghadapnya ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Nah, di sini ada hal yang unik. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW ketika ia beribadah selalu memiliki perasaan perasaan yang sangat besar untuk menghadap Ka'bah aja ketika ibadah. Makanya pada saat belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap Ka'bah, beliau itu sholat ke arah Baitul Maqdis dengan Ka'bahnya itu tetap di hadapannya. Jadi antara Baitul Maqdis, Ka'bah, di sini baru Rasul. Arahnya seperti itu. Kenapa? Karena saking cintanya Rasulullah SAW kepada Ka'bah. Kenapa Rasulullah sangat cinta kepada Ka'bah? Karena Ka'bah adalah tempat yang mulia yang pertama kali dibangun di muka bumi ini. Siapa yang bangun? Ibrahim, Nabi. Nah, di sini ada perbedaan para ulama. Nabi Ibrahim hanya membangun dari konstruksi dasarnya. Dari konstruksi dasarnya siapa yang bangun? Ada para ulama menyebutkan Nabi Adam. Ada yang juga menyebutkan malaikat. Allahu a'lam bishawab. Yang jelas di sini Ka'bah merupakan tempat atau rumah ibadah pertama yang dibangun di muka bumi ini, dan Rasulullah pengen banget menghadap ke Ka'bah. Dan sebelum datang perintah itu Rasulullah selalu menghadap ke antara ke Baitul Maqdis, tapi dia Ka'bah itu ada di antaranya. Gitu. Nah pada saat pindah ke Madinah, nah itu dia nggak mungkin menjadikan Ka'bah juga sebagai tadi pada saat seperti di Mekah. Akhirnya Rasulullah SAW tetap menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, tapi tetap dengan perasaan seperti itu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya disitulah turun dalam surat Al-Baqarah, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama." Aku melihat, siapa yang melihat? Kami melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau selalu berdoa kepadaku menghadap ke langit. Qad nara taqalluba fis sama. Falan waliyannaka qiblatan tardaha. Minta apa? Biar Ka'bah itu biar kiblat itu dipindahkan ke tempat yang kau ridhoi. Yang siap apa itu Ka'bah? Terus kemudian apa? Turunlah perintah untuk menghadap Ka'bah. Nah, ketika itu ada suatu riwayat menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW pada saat itu berada di Bani Salamah. Ada yang Bani Salamah atau Bani Salim. Di situ Rasulullah SAW ketika mendapatkan wahyu tersebut langsung beliau berputar ke arah Ka'bah. Dan itu pada saat sholat apa? Pada saat sholat zuhur. Pada saat sholat zuhur. Pada sholat zuhur. Itu pertama kali. Nah terus kemudian pada saat di Madinah bagaimana? Di Madinah baru mulai menghadap Ka'bah pada saat sholat asar. Nah, Kuba, di Masjid Kuba, padahal dekat dengan Madinah, dia tidak mendapatkan informasi. Akhirnya apa? Dikasih tahu tadi di sini disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, barulah Masjid Kuba menghadap Ka'bah itu pada saat sholat subuh. Nah di sini mungkin kita bertanya-tanya bagaimana Rasulullah SAW memutar sholatnya pada saat pergantian ini. Ada para ulama menyebutkan apakah Rasulullah SAW itu ketika ia berputar menghadap Baitul Maqdis ke Syam itu hanya berputar atau bergerak langsung sesuai dengan biasanya. Jadi imam harus di depan. Nah, di sini banyak para ulama menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW tidak banyak melakukan gerakan-gerakan tersebut. Maksudnya tidak berpindah. Misalkan tadinya kita menghadap sini, imamnya di sini. Kemudian pas kemudian mereka berbalik
Apakah berbaliknya langsung imam jalan ke sana? Gitu. Sedangkan di sana paling belakang ada safnya siapa? Saf perempuan. Saf perempuan. Nah, disebutkan di salah seorang ulama, Imam Salim bin Rajab Hambali rahimahullah taala, beliau menyebutkan apa? Itu Rasulullah SAW menghadap hanya berputar belakang saja. Jadi menghadap belakang, tidak berjalan. Jadi kebalik. Sof paling depan siapa? Perempuan. Sof selanjutnya laki-laki. Imam belakang. Kayak gitu. Imam belakang. Yang para ulama menyebutkan seperti itu. Dan ada sebagian ulama juga menyebutkan bahwa Rasulullah tetap berjalan ke arah depan. Tapi kalau itu menimbulkan banyak gerakan-gerakan. Akhirnya sebagian para ulama tadi menyebutkan bahwasanya pada saat itu belum ada larangan untuk banyak bergerak di dalam sholat. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian hadis yang selanjutnya yang terakhir dari bab istiqbal qiblat dari Anas bin Sirin. Nah, Anas bin Sirin ini adalah seorang tabi'in yang beliau adalah saudara dari Muhammad bin Sirin. Rahimahullah ta'ala, beliau juga termasuk dalam salah satu dari budaknya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Berkata, "Istaqbalna Anasan." Nah, kemudian dia mengatakan apa? Saya bertemu dengan Anas, tadi majikannya radhiyallahu anhu, hina qadima min asy-Syam, ketika dia sampai dari Syam. Falaqainahu bi 'aini tam, dan kami menemui beliau, menemui Anas bin Malik tadi di tempat yang namanya Ain Tam. Fara'aitu yusalli 'ala himarin, dan aku melihat ia sedang sholat di atas himar, di atas keledainya. Wa wajhuhu, dan wajahnya min dzal-janib, dan wajahnya itu ke arah samping, yakni an yasaril qiblah, tidak menghadap kiblat tapi apa? Di sebelah kiri kiblat. Jadi menghadap ke arah kirinya kiblat. Kalau kiblat sini berarti yang ditampak adalah kirinya dia, bagian kirinya dia. Faqultu, kemudian aku mengatakan, ra'aitu ka tusalli li ghairi qiblah. Kemudian tadi Anas bin Sirin itu bertanya kepada Anas bin Malik, aku melihat engkau tadi sholat sunnah itu tidak menghadap kiblat. Faqala, kemudian dia berkata, Anas bin Malik berkata, laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu ma fa'altu. Kalau aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal ini, aku tidak akan melakukannya. Nah, sini membuktikan bahwasanya bolehnya untuk melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraannya tanpa menghadap kiblat. Dan di sini ada perkataan unik dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu ma fa'altu. Kalau aku tidak melihat Rasulullah SAW melakukannya, aku tidak akan melakukan. Ini membuktikan apa? Para sahabat dahulu itu tidak bertanya-tanya kepada Nabi, kenapa Nabi melakukan tersebut, kenapa Nabi melakukan ini, kecuali keluar dari koridor yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti contohnya pada saat Rasulullah SAW lupa pada saat rakaat sholatnya. Ada seorang sahabat yang terkenal dengan Dzul-Yadain, yang terkenal dengan tangannya panjang, bertanya, Rasulullah, apakah sholat zuhurnya jadi 4 rakaat, jadi 5 rakaat? Nah, sini kenapa bertanya seperti itu? Karena memang keluar dari koridor yang diajarkan Rasulullah SAW. Nah, kalau seperti ini Rasulullah SAW telah mencontohkan, maka mereka tidak bertanya kenapa kau melakukan ini ya Rasulullah? Enggak, tapi apa? Dia juga melakukan seperti itu. Dan di sini perkataan kenapa saya bilang ini? Karena perkataannya sama dengan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau ditanya kenapa mencium hajar aswad. Dia mengatakan apa? Kalau aku tidak melihat Rasulullah SAW, dia berkata kau sama siapa? Sama batunya tersebut. Laula ra'aitu Rasulullah SAW qabbalaka, kalau aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, maka aku nggak akan cium kamu. Menandakan apa? Benar-benar ketaatan dari seorang sahabat kepada Rasulullah SAW itu tidak perlu diragukan. Dan inilah yang patut kita contoh. Ketika Rasulullah SAW dalam hadis sahihnya sudah mencontohkan kepada kita, maka tak ada lagi bagi kita apa?
khiyarah, pilihan lain kecuali apa? Sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taat. Nah ini belajar yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-67 dari bab istiqbalul qiblah, yaitu menghadap kiblat, pada saat sholat sunnah. Allahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu kita cukupkan. Jika ada